Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, kelas Mobile B, akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat. Aplikasi yang kami buat bernama Allo COVID, di mana aplikasi Allo COVID ini memberikan informasi terkait tentang seputar coronavirus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saudi Effendi, NIM 1824 1010 2022. Perkenalkan, nama saya Hendra Triasisanto, NIM 1824 1010 2087. Perkenalkan, nama saya Filda Jayanti, NIM 1824 1010 2088. Lalu selanjutnya, baik untuk latar belakang aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya Hafilda. Untuk Hafilda dipersilakan. Saya Filda Jayanti, NIM 1824 1010 2088. Prodi Teknologi Informasi akan menjelaskan tentang latar belakang dibuatnya aplikasi Allo COVID ini. Di masa pandemi itu informasi tentang coronavirus itu sangat dibutuhkan. Di sini kami membuat aplikasi yang berisi tentang informasi pasien corona, kasus positif corona, gejala dan juga pencegahan. Diharapkan aplikasi ini dapat mengurangi jumlah kasus positif corona di Jember karena terdapat informasi tentang gejala dan juga pencegahan. Baik, untuk fiturnya yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, pada Hendra, silakan. perkenalkan, nama saya Hendra Triasisanto, NIM 1824 1010 2087 dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan fitur yang saya kembangkan. Di sini saya mengembangkan sebuah fitur di menu Home, dan di sini adalah sebuah codingan dari menu Home yang saya buat. Di sini udah mulai ada tampilannya, dan seperti ini tampilan dari aplikasi Allo COVID yang saya buat pada fitur menu Home ini. Jadi di sini ada sebuah gambar, mulai dari sebuah gambar, terus ada teks juga, terus di sini ada tempat posisi di mana di mana tempat kasus COVID yang akan ditampilkan. Terus di sini ada jumlah kasus positif, kasus yang meninggal, terus kasus yang sembuh. Terus di sini juga ada persebaran virus yang ada di Indonesia. Terus lalu kami mengambil kasus di mana di kota kami sendiri, yaitu kota Jember. Dan ini adalah tampilan dari fitur yang saya buat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Hafilda. Di sini saya Hafilda, NIM 2088, menjelaskan tentang fitur yang saya kembangkan, yaitu fitur gejala corona. Saya mencari sumber dari internet, sumber terpercaya, bahwa gejala umum untuk orang yang terkena coronavirus yaitu pusing, batuk, dan demam. Itu gejala yang sangat umum. Memang tidak semua mengalami gejala itu. Ada juga yang lebih banyak. Tapi itu yang umum dialami yaitu pusing, batuk, dan demam. Kemudian di sebelahnya itu ada codingan untuk gejala. Kemudian selanjutnya untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya,
bernama Fendi. Silahkan Fendi. Baik, nama saya Saudi Effendi, NIM 1824 dari Prodi Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur yang saya kembangkan, yaitu fitur pencegahan. Pencegahan ini berkaitan tentang pencegahan COVID-19 tentunya. Di mana di sini saya membuat 3 cara pencegahan yang umum yang dilakukan berdasarkan anjuran oleh pemerintah dan oleh Dinas Kesehatan. Yang pertama itu adalah menggunakan masker, yaitu dianjurkan untuk selalu menggunakan masker saat hendak keluar dan keluar rumah saat menjumpai keramaian. Terus untuk yang pencegahan kedua itu ada cuci tangan. Jadi untuk kita itu dianjurkan untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir setiap keluar dan kembali masuk ke rumah. Dan yang terakhir itu ada menjaga jarak, di mana dalam jarak minimal setiap orang itu 1-2 meter. Dengan adanya 3 cara pencegahan di atas, diharapkan COVID-19 dapat berkurang kasusnya, terutama di Kota Jember. Untuk kode programnya itu bisa dilihat di samping. Hanya membuatkan masukan-masukan gambar, teks, dan widget-widget tertentu. Aplikasi yang kami buat yaitu LoCovid, di mana di sini dapat dilihat di mana di sini ada juga ada pilihan dari kotanya, habis itu di sini ada gambar yang menarik. Terus di sini ada jumlah kasus positif corona, terus ada kasus meninggal, juga ada kasus yang sembuh. Lalu juga di sini ada maps yang dimana di sini ada persebaran COVID yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ke halaman selanjutnya, yaitu cari tahu tentang COVID, di mana halaman ini memberikan informasi dari gejala dan pencegahannya. Dan dijelaskan di sini ada gejala umum yang disebabkan oleh kasus COVID-19, antara lain ada 3, yaitu salah satunya ada pusing, batuk, demam, dan itu gejala-gejala yang biasanya dialami oleh para penderita COVID-19. Lalu di sini juga kami membuat sebuah pencegahan, di mana pencegahan ini adalah pencegahan yang umum biasanya dilakukan dan biasanya dianjurkan oleh pemerintah, yaitu mulai dari menggunakan masker. Jadi kayak kita menggunakan masker yang sesuai dengan standar kesehatan saat ini. Jadi saat keluar rumah kita harus menggunakan masker. Jadi jangan sampai lupa menggunakan masker. Jadi ini juga dapat mencegah dari penyebaran dari virus COVID-19 ini. Lalu ada cuci tangan. Jadi saat kita pulang ataupun pergi, kita jangan sampai lupa untuk cuci tangan. Jadi kayak gini, biasakan mulai sekarang untuk mencuci tangan setelah keluar rumah atau dari mana aja. Jadi kayak cuci tangan tuh dengan sabun, terus dengan air mengalir juga. Terus ada di sini juga ada jaga jarak. Jadi saat kita menuju keluar rumah, biasakan buat jaga jarak aman. Nah, jaga jarak aman yang biasanya dianjurkan oleh pemerintah yaitu 1-2 meter. Itu jarak aman yang dianjurkan oleh pemerintah. Terus serta kalau keluar juga
kita kayak menghindari dari kerumunan-kerumunan orang, soalnya itu kan menjadi klaster penyebaran dari COVID sendiri. Gitu. Dan di sini fitur atau codingan yang kami buat, maaf agak lemot. Jadi di halaman home tersebut kami not responding. Kami menempatkan main.dat ini sebagai codingan home tersebut, home yang kami buat tadi. Home ini, jadi kami menempatkan di main.dat ini. Jadi di sini mau mengimplementasikan yang telah disepakati, mulai dari stateful di sana. Lalu untuk halaman yang kedua, kami menempatkan cari tahu tentang COVID ini ditempatkan di infoscreen.dat. Jadi kami membuat dua main.dat di mana agar lebih memudahkan kita untuk mencari codingan-codingan yang telah dibuat tadi. Jadi kami menempatkan mulai dari gambar cari tahu sampai pencegahan di infoscreen di sini. Baik, untuk selanjutnya kita akan memberi pendapat pribadi tentang perkembangan aplikasi mobile. Dimulai dari rekan saya. Menurut pendapat saya, aplikasi mobile yang akan terjadi untuk masa selanjutnya yaitu akan berkembang pesat. Karena dilihat dari kebiasaan kita aja, kita tidak terlepas dari handphone, di mana handphone selalu ada di genggaman kita gitu. Jadi aplikasi-aplikasi mobile itu emang penting sih. Jadi kan itu kan bisa menambah kayak menambah kayak hasil yang kita dapat gitu. Jadi potensi yang akan dihasilkan oleh aplikasi mobile sampai saat ini tuh sangat tinggi gitu. Itu menurut pendapat saya. Lalu ada teman saya akan menjelaskan potensi-potensi selanjutnya, yaitu Hafilda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pendapat pribadi tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi mobile sangat penting karena di era sekarang sangat populer dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Di zaman seperti ini, aplikasi mobile tidak jauh dari kegunaan semua kehidupan. Maksudnya seperti ada contohnya kayak ada kejadian apa gitu sudah ada aplikasinya, kayak ada kebutuhan selalu ada aplikasinya. Jadi selalu kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk seperti apa potensi teknologi aplikasi mobile di masa depan? Potensi teknologi aplikasi mobile di masa depan saya rasa akan besar karena di masa sekarang saja sudah sering pengembangan aplikasi-aplikasi mobile. Jadi kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat lagi oleh banyak orang. Kemudian Fendi akan menjelaskan tentang pendapat pribadinya. Baik, menurut pendapat pribadi saya tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile, hampir sama seperti rekan-rekan saya sebelumnya. Pengembangan aplikasi mobile itu sangat bagus istilahnya untuk teknologi saat ini, di mana aplikasi mobile ini sangat dibutuhkan
di masa-masa sekarang karena penggunaannya yang sangat simpel dan tidak membutuhkan waktu-waktu yang cukup lama istilahnya. Akan lebih memudahkan tentunya jika menggunakan aplikasi-aplikasi mobile. Terus potensi teknologi aplikasi mobile di masa depan menurut saya itu berdasarkan ilmu yang kita dapat, mungkin untuk di masa depan dalam kehidupan sehari-hari itu semuanya akan mungkin diakses melalui aplikasi mobile. Seperti contohnya sekarang aja udah pesan makan, Gojek dan lain-lain sebagainya itu sudah menggunakan aplikasi mobile. Mungkin untuk masa depan itu kegiatan-kegiatan sehari-hari itu juga akan bisa diakses menggunakan aplikasi mobile. Nah, demikian pendapat-pendapat tentang aplikasi dan pengembangan aplikasi mobile serta potensi di masa depan menurut kami. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.